lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat perantingan dari sebuah bahan bonsai. Pada video kali ini saya akan berbagi cara membuat perantingan dari 4 jenis pohon yang berbeda. Yang pertama adalah Juniper sinensis, nanti yang kedua ada sancang, ada beringin timeng, yang terakhir ada santiki. Ini seperti kita tahu bahwa perantingan adalah aspek paling penting di dalam membuat bonsai, yaitu tentang bagaimana memilih ranting, kemudian bagaimana memasang kawat, dan bagaimana mengarahkannya. Tiap-tiap jenis berbeda cara pembuatan atau penataan perantingannya, mesti disesuaikan dengan karakter tumbuh dari jenisnya. Oke, saya mulai dari Juniperus sinensis. Nah, ini ada perantingan yang memang belum pernah kita diapa-apakan. Sekarang dari ranting yang masih muda ini, saya akan memilih ranting mana yang atau cabang atau anak ranting mana yang dipakai untuk kemudian bisa dibentuk atau diarahkan menjadi sebuah perantingan atau tajuk. Yang pertama kita buang dulu yang pertumbuhannya lemah. Perlu diketahui bahwa karakter Juniper sinensis, jadi kalau misalkan ini ranting masih kecil, kita kepingin memperbesar dulu, caranya beda dengan jenis yang lain seperti santiki ataupun beringin ataupun pohon yang lain. Biasanya kalau pohon yang lain saya potong dulu semua anak rantingnya untuk ditinggalkan yang di ujung saja. Nah, pembesaran akan menjadi cepat besar. Tetapi untuk Juniper sinensis kita tidak bisa berbuat seperti itu. Kita harus memperbesar cabang ini, juga memperbesar ranting-rantingnya ya, jadi memang harus diperkirakan bahwa kebutuhan kita seberapa. Kalau kita potong semua, disisakan yang ujung, memang terjadi pembesaran, tetapi akan sulit menemukan titik tumbuh di sebelah sini nantinya. Jadi sekarang sudah ada, kita simpan, kita besarkan sekalian. Nah, itulah Juniper. Hampir rata-rata Juniper seperti itu, termasuk Lohansung. Lohansung juga pembesarannya sekaligus, jadi pembesaran cabang sekalian anak ranting, sekalian ranting apabila ada anak rantingnya, sekalian anak rantingnya. Jadi ini bisa dilihat di sini, ini saya besarkan semua. Jadi ini pemilihan yang ini ranting-ranting yang saya pilih semuanya. Ya, selesai pemilihannya. Sangat sederhana, jadi apa yang kebanyakan saya pergunakan, kecuali tadi ranting-ranting atau anak ranting yang lemah. Kalau yang potensi kuat saya tetap pergunakan, karena kalau tidak, lebih baik nanti mengurangi daripada nanti kurang. Nah, ini udah terpilih tadi, bisa
bisa dilihat di sini tidak ada aturan, jadi ini harus bercabang berapa, ini harus bercabang berapa, tidak ada aturan, sedapatnya saja dulu. Jadi kalau ini pasti tunas-tunas ataupun anak ranting yang segar, yang sehat, itu yang saya pilih. Kita biarkan banyak dulu, nanti gampang kalau misalkan di kemudian hari perlu diadakan pengurangan, kita kurangi. Oke, sekarang saya pasang kawat seperti biasa. Ini adalah pengawatan cabang tunggal. Saya menggunakan kawat satu, saya kaitkan pada kaitan cabang yang lain ini. Cabang udah dikawat, kemudian ranting. Ini saya menggunakan double kawat untuk mengaitkan ranting yang satu dengan dua ranting sekaligus. Ya, ini udah terkait 4 ranting sekaligus lewat 2 kawat ganda, saya teruskan dulu sebentar. Nah, ini udah kita kawat semua ya, sekarang saya akan melakukan pengarahan. Perlu diketahui bahwa karakter perantingan dari juniper, terutama ini sinensis, dia melebar tetapi bertumpuk-tumpuk. Jadi yang pertama saya mengarahkan cabang dulu. Ini ada gerakan ke atas, kemudian diturunkan. Ini bisa dilihat dari sini coba. Ya, ini
ini ada gerakan ke atas kemudian turun. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan ruang pada perantingan yang bertumpuk. Jadi ini bertumpuk ya, tetapi tidak saling menumpuk, artinya matahari tetap diperhatikan agar semua dapat sinar yang bagus. Penataan daun diusahakan mengarah ke atas, dihadapkan ke atas agar dia dapat sinar matahari yang bagus ya. Bisa dilihat lagi dari atas. Nah, ini bertumpuk, di sini ada, di sini ada, di sini ada, tapi dia ngebuka. Oke, ini mungkin saya bisa kelihatan maju mas. Oke, ini tadi proses pembuatan perantingan dari awal pemilihan, pengawatan, kemudian pengarahan. Ya, jadi bebas saja, tidak perlu ada aturan-aturan apa, harus berapa biji percabangannya, harus mecah berapa, tidak ada. Yang penting kita mengerti karakter dari jenis pohon yang kita garap atau kita buat rantingnya. Ya, ini dulu untuk perantingan juniper. Selanjutnya akan kita sambung dengan perantingan sancang. Ya, ini saya akan membuat perantingan dasar untuk pohon sancang. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah hasil pengelosan. Kemudian kita akan membuat perantingannya, tapi yang akan saya contohkan bagian yang ini saja, karena ini hanya sharing saya tentang membuat perantingan dari berbagai jenis pohon atau spesies. Kali ini pohon sancang. Yang pertama dilakukan adalah memilih berdasarkan terusan cabangnya. Jadi ini adalah cabang besar, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah cabang besar. Kemudian terusannya adalah ini. Jadi membelah dua dia. Satu cabang ini, satu cabang yang ini. Cabang yang ini lupakan dulu, kita konsen ke cabang yang ini. Nah, dari cabang yang ini kita akan mengurutkan setelah cabang ini mana rantingnya. Nah, jadi kalau saya sih akan menggunakan ini sebagai ranting yang nomor 1, kemudian ini ranting yang nomor 2, dan ini ranting yang nomor 3.
Jadi dari satu cabang ini saya mendapatkan 3 ranting. Oke, nah sekarang ranting yang pertama dulu saya pilih, yaitu ini. Nah, dari ranting ini mana anak ranting yang harus saya pilih? Nah, misalkan saya memilih yang ini, ada 3, jadi tidak harus dipilih 2, tidak harus dihitung satu ranting harus ada 3, minimal 4, atau harus genep, harus ganjil, tidak. Yang paling penting mana yang kuat, yaitu yang dipilih. Boleh satu ranting bisa 3 anak ranting, atau boleh satu ranting ada 4 anak ranting, itu tergantung kondisinya. Nah, yang ini kebetulan saya hanya memilih 3, 1, 2, 3. Oke, kemudian yang kedua adalah ini. Nah, dari sini saya memilih berapa? Ini kebetulan ada 3 juga. Nah, ini diperjelas. Daun-daun yang di bawah dihilangkan dulu supaya memudahkan pengawatan. Ranting-ranting yang tidak terpakai dibuang. Nah, jadi dari yang kedua ini saya memilih 3, ya kan. Terus sekarang yang ketiga, nah, ini tidak perlu saya buang. Ya, sekarang jelas nih. Ini ranting ada, ini saya pilih, kemudian ini saya buang, ini saya buang 1, sama 3. Tapi sekali lagi tidak harus 3 ya, jadi bebas kalau ada 4, karena tadi saya buang karena letaknya tidak enak. Tapi coba kalau ada tumbuh di sini pasti saya pakai ya, nggak masalah. Ini dulu. Jadi sekarang udah jelas, cabang keluar rantingnya 3, ya kan. Masing-masing ranting keluar anak ranting 3 juga. Nah, ini yang akan kita kawat. Ya, untuk mengawat kita perlu menaikkan cabang yang satu dengan cabang yang lain agar kuat. Nah, jadi ini saya kaitkan ke cabang yang di atasnya sini. Kita bikin kuncian dulu. Nah, ini sudah terkunci, kemudian kita jalan ke cabang yang di bawahnya. Ya, yang ini udah dikawat. Kemudian 2 ranting ini akan saya hubungkan dengan ranting yang satunya. 1 ranting ini akan saya hubungkan dengan ranting yang satunya.
setelah itu anak ranting yang ini akan saya hubungkan dengan yang di bawah. Nah, ini anak ranting. Nah, oke, ini udah dikawat semua. Sekarang saatnya saya membentuk. Ya, jadi membentuk adalah dari awal, dari cabangnya dulu ini tadi. Ini mau arahkan kemana? Nah, kalau kita arahkan ke bawah lurus ke sini, tentunya akan kita berikan, agar tidak lurus kita bengkokkan sedikit, tidak perlu terlalu banyak. Arah pembengkokannya ke atas ke bawah. Kemudian sekarang anak rantingnya yang kita bentuk. Ini anak ranting juga. Yang dari atas ini ranting kedua kita arahkan, nantinya akan direncanakan bertemu dengan anak ranting yang ini, boleh. Nah, jadi pengarahan sederhana saja. Kemudian yang ini nanti akan dia berupa pecahan anak ranting. Jadi dari bentuk yang seperti sederhana ini sebenarnya kita nggak perlu khawatir hasilnya bukan ini, hasilnya nanti. Jadi tidak perlu yang ini dibuatkan seindah mungkin, kemudian nanti hasilnya seperti apa tidak mengerti. Nah, dari hasil ini, dari hasil perantingan ini, saya merencanakan di sebelah sini ada kerumunan daun, di sebelah sini ada kerumunan daun, di sebelah sini ada kerumunan daun. Nah, di sini adalah daun yang bentuknya seperti kubah terbalik, kemudian di sini pengikut dan di sini ekor. Itu rencana saya. Jadi tidak perlu hasilnya sekarang. Hasil sekarang ini hanya pengarahan saja untuk mendapatkan hasil di kemudian hari. Ujungnya tidak perlu dipotong dulu untuk tarikan pertumbuhan, agar distribusi makanan berjalan dengan baik dulu. Nanti setelah ini narik tumbuh, berarti distribusi makanan udah berjalan baik, kita potong ujungnya sampai di mana kita perlukan. Jadi sampai di sini kita potong di sini, sampai di sini kita potong di sini, nanti akan memanjang. Jadi seperlunya dipotong. Setelah ini kita potong, baru nanti ada pertumbuhan lagi di bawah sini. Jadi kekosongan ini sengaja dilakukan untuk tarikan dulu ujungnya. Oke, inilah perantingan sancang. Untuk pohon selanjutnya
saya akan mempraktekkan bagaimana membuat perantingan dari jenis pohon kimeng dari awal, dari ranting yang muda. Jadi pemilihan ranting pertama kali, kemudian pengawatan dan pengarahan. Ini ada satu ranting pohon jenis beringin kimeng, Ficus microcarpa. Nah, ini masih muda, tidak masalah. Saya akan menunjukkan, mempraktekkan bagaimana memilih kelompok ranting ini untuk nantinya diranting. Jadi tetap pemilihannya berdasarkan pada induknya dulu, yaitu ranting ini. Kemudian kita akan memilih anak ranting. Dari sekian pertumbuhan ini, kita pilih mana yang kuat dulu. Yang lemah kita buang dulu. Nah, ini yang kuat. Ini kuat, ini lemah. Nah, ini kuat. Jadi misalkan kita akan menentukan ujungnya akan berakhir cuman sampai di sini. Nah, jadi ini saya dari ranting ini saya memilih 1, 2, 3, 4 anak ranting. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai kerangka dasar dari kelompok perantingan di ranting ini. Kalau beringin kimeng bisa kita buang semua daunnya, sisakan yang di ujung untuk tarian, karena biar bagaimana kita tetap harus memperbesar dulu anak ranting ini. Nah, di sini ada perpecahan cucu ranting. Kalau masih kira-kira diinginkan, dibiarkan aja, tidak masalah. Jadi yang lain dibuang. Nah, sisakan daun yang di ujung. Ini juga ada cucu ranting, biarkan saja. Nah, dari sini saya akan langsung melakukan pengawatan, yaitu yang dikawat adalah induknya ini dulu, rantingnya dulu yang dikawat. Mohon maaf untuk beringin kimeng, saya kehilangan file selanjutnya, yaitu pengawatan dan pengarahan rantingnya. Bukan kehilangan sih, filenya rusak, file rekamannya rusak. Jadi nanti akan saya ulang lagi untuk beringin kimeng pada proses perantingan yang kelompok pohon berikutnya. Jadi ini langsung saya lanjut ke pohon keempat, jenis pohon keempat, yaitu pohon santiki. Adalah proses tentang pemilihan ranting, pemilihan anak ranting. Ya, jadi ini jenis pohon santiki. Cara pemilihan rantingnya bisa diikuti langkah berikut ini. Yang pertama, tentunya kita telah memperhitungkan bahwa di sini adalah percabangan yang sudah mempunyai ranting. Jadi ini adalah cabang, ini adalah rantingnya. Ini ranting. Nah, setelah ranting ini terpilih atau terbentuk, kita akan memilih anak ranting dari kumpulan ranting, masing-masing ranting ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ranting. Saya akan contohkan satu pemilihan ranting yang di sebelah sini. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah tetap jalurnya dulu, jalur perpecahannya dulu. Jadi ranting ini memecah di sebelah sini dan di sini.
Kita coba lihat yang di sebelah sini dulu. Kita buka, kita pilih satu perpecahan anak ranting. Nah, ini satu perpecahan anak rantingnya. Ini juga saya pilih satu dulu, yang paling kuat. Nah, ini saya udah dapat 2 anak ranting. Kemudian yang sebelah sini dibuang aja semua, dipilih satu yang kuat. Ini ada 2 pilihan, satu kecil, satu besar. Saya pilih yang besar, yang kuat. Yang kecil saya buang. Ini juga dipilih satu yang kuat tumbuhnya. Jadi ini satu kuat. Ini juga dari sekian ini saya pilih hanya satu, atau kalau misalkan banyak 2 juga boleh. Nah, dari ranting ini saya memilih 2 anak ranting. Jadi anak ranting ini udah terpisah menjadi 2 cucu ranting. Yang ini masih tetap satu anak ranting, satu anak ranting. Yang ini satu anak ranting sudah mecah ke 2 cucu ranting. Nah, sekarang yang ini ada 2 perpecahan, bisa dilihat di sini. Ya kan, 2 perpecahan. Maka saya pilih dua-duanya mau dipakai. Ya, dari perpecahan anak ranting ini saya mempunyai 2 cucu ranting, 1, 2. Yang ini juga saya pilih 2. Ya, 1, 2. Jelas sekali ya. Nah, setelah kita memilih ini, kita akan memilih lagi apakah ini sudah enak kedudukannya, artinya tidak tumpang tindih, tidak saling berdekatan, tidak satu titik tumbuh. Nah, kalau sudah oke, maka inilah ranting terpilih. Inilah nanti yang akan kita kawat. Saya lanjutkan dengan proses pengawatan. Proses pengawatan selalu dimulai dari cabang dulu yang dikawat. Jadi cabang ini akan saya kawat dengan cabang ini, akan saya kaitkan dengan cabang ini. Saya akan mengawat ujung ranting ini, tetapi kelompok perantingan ini, tetapi saya harus memperkuat dulu cabangnya. Setelah cabang ini terkawat,
Nah, sekarang masing-masing untuk ranting ini. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak ranting yang harus saya kawat. Saya akan mengelompokkan dulu anak ranting yang ini akan saya kawat dengan nomor 1 dengan nomor 3, nomor 2 dengan nomor 4, nomor 5 dengan nomor 6. Jadi silang 1, 3, 2, 4. Nah, setelah itu, oh ini masih ada. Nah, setelah ini dikawat semua, saya akan melakukan pembentukan atau pengarahan. Jadi tetap yang diarahkan adalah induknya dulu, rantingnya dulu. Sebelum kita mengarahkan ke anak rantingnya. Rantingnya dulu kita bentuk sesuai dengan keinginan. Nah, apabila ranting ini sudah terbentuk, maka sekarang anak ranting yang kita bentuk. Nah, ini adalah susunan awal penataan perantingan atau anak ranting pada jenis pohon santiki. Tentunya tidak akan begini saja nanti jadinya,
ini masih ada yang diperpanjang sehingga ini nanti akan terjadi kumpulan daun yang agak lebar karena ini perlu diperpanjang. Nah, selama kita memperpanjang ini, tunas-tunas tumbuh yang di sebelah sini nanti akan tumbuh sekian bulan kemudian, dilepas saja. Jadi konsentrasinya membesarkan dan memperpanjang ujung-ujung anak ranting ini dulu. Apabila anak ranting ini sudah terbentuk cukup kuat, cukup besar, maka kawat kita lepas lagi, kita potong, kita pilih cucu rantingnya. Apabila anak ranting sudah cukup panjang dan cukup besar. Oke, ini dasar awalnya. Mulai dari memilih, memasang kawat, kemudian mengarahkan. Pengarahan adalah fungsinya selain membuat bentuk dan arahan sesuai dengan desain secara keseluruhan, juga memperhitungkan arah sinar matahari, tidak saling tindih. Jadi masing-masing mendapat matahari yang cukup leluasa. Oke, inilah untuk perantingan pohon santiki. Oke, itu tadi adalah sharing saya tentang dasar-dasar membuat perantingan dalam 4 jenis pohon yang berbeda, yaitu Juniper sinensis, kemudian sancang, kimeng, dan santiki. Mohon maaf yang kimeng ada kerusakan rekaman, jadi nanti akan saya ulang pada kelompok berikutnya. Ini adalah kelompok pertama, ada 4 jenis. Saya akan buat terus kelompok berikutnya dengan jenis-jenis pohon yang berbeda pula. Mudah-mudahan bisa sampai beberapa kelompok, sehingga hampir semua jenis yang layak atau biasa dibuat bonsai akan saya ulas satu persatu cara pembuatan perantingan awalnya. Ya, terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk menyimak segala info, teknik, dan styling saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya tentu saja Pokop. Salam Pokop.